we go then in Mandalika. It is lights out, we're racing. Indonesia! 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 Hari yang dinantikan tiba. Indonesia menghadapi Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pandangan tertuju ke Bahrain National Stadium dengan ekspektasi dan doa dari jutaan pendukung Garuda di seluruh negeri. Kita semua penuh semangat, berharap timnas mampu memberikan performa terbaiknya. Formasi yang diterapkan Shin Tae-yong, STY, cukup menarik, 5-4-1 yang fluid dan adaptif. Ini memberi fleksibilitas untuk beralih menjadi 3-5-2 saat menyerang. Kita sudah mendengar kabar baik bahwa Maarten Paes akhirnya bisa bermain, meski sebelumnya diragukan karena cedera. Di lini pertahanan, ada Maes Hilgers, Jordi Amat, dan Kapten Jay Ijes, sebuah formasi yang solid dan membuat kita lebih optimis. Di lini serang, Rafael Struijk dan Malik Rizaldi menjadi andalan untuk mencetak gol. Saat pertandingan dimulai, kita duduk tegang. Dari awal, wasit Ahmed Alkaf tampak seperti kurang adil. Setiap kali pemain Bahrain terjatuh, peluit wasit seolah otomatis berbunyi. Bahrain menerapkan strategi yang menyebalkan. Pemain rapuh, di mana mereka terus terjatuh setiap kali bersentuhan dengan pemain kita, berusaha memperlambat permainan. Ini mulai terasa seperti pertandingan yang tidak menyenangkan untuk ditonton. Ketika petaka datang di menit ke-15, saat Marhun dari Bahrain mencetak gol lewat tendangan bebas, jantung kita seakan terhenti. 1-0 untuk Bahrain. Frustrasi dan amarah mulai muncul. Permainan kita tidak buruk, tapi taktik licik Bahrain dan wasit yang tak berpihak membuat emosi meluap. Tapi kita tahu, kita harus tetap percaya. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia menunjukkan mental yang luar biasa. Ragnar Oeratmangon akhirnya menyamakan kedudukan tepat sebelum turun minum. Sorakan dari kita pun meledak. 1-1, kita masih punya peluang besar. Memasuki babak kedua, STY melakukan beberapa pergantian penting. Rizky Ramadhani, Marcelino Ferdinand, dan Eliano Reinders masuk. Debut Reinders untuk timnas Indonesia. Permainan pun berubah jadi lebih menarik. Aliran bola dari lini tengah lebih lancar, dan tekanan ke pertahanan Bahrain semakin terasa. Kemudian, momen yang kita tunggu-tunggu datang pada menit ke-74. Rafael Struijk mencetak gol cantik ke sudut gawang. Kita bersorak, Indonesia unggul 1-2. Rasanya kemenangan sudah di depan mata. Namun, Bahrain tak menyerah. Mereka mulai meningkatkan serangan dan mengendalikan tempo permainan. Kita pun mulai was-was, apalagi saat waktu tambahan yang seharusnya hanya 6 menit terus berjalan tanpa peluit akhir dari wasit. Hingga menit ke-98 petaka datang lagi. Marhun mencetak gol kedua untuk Bahrain, mengubah skor menjadi 2-2. Pertandingan berakhir imbang. Rasa kecewa begitu mendalam. Kita semua tahu, ini adalah hasil yang terasa seperti kekalahan. Indonesia hampir mengamankan kemenangan, tapi harus puas dengan 1 poin. Namun, sebagai pendukung sejati, kita tetap berdiri teguh di belakang Garuda. Perjuangan belum berakhir, dan kita akan terus mendukung hingga akhir.